Hai sahabat Ternakpedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara budidaya belut air bersih tanpa lumpur dengan sistem RAS. Beternak belut adalah kegiatan usaha untuk memelihara belut, dengan tujuan untuk memperoleh belut hidup yang berkualitas dan siap untuk dijual ke pasar. Belut merupakan jenis ikan air tawar yang banyak dicari karena dagingnya yang lezat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cara beternak belut juga cukup mudah dilakukan dan tersedia dalam berbagai metode. Belut atau lindung yang bernama latin Monoperterus albus digolongkan sebagai ikan konsumsi yang kaya akan nutrisi. Makanan olahan belut juga disukai banyak orang. Tak heran budidaya belut ini menjadi pilihan usaha banyak pembudidaya ikan air tawar. Dilansir dari laman Dinas Pertanian Provinsi Banten, belut hasil tangkapan memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan belut hasil budidaya. Oleh sebab itu, harga jual belut hasil tangkapan pun lebih tinggi nilainya daripada belut hasil budidaya. Namun, ukuran belut hasil tangkapan kerap tidak seragam. Ukuran belut hasil tangkapan biasanya akan bergantung pada lokasi habitatnya. Sebaliknya, belut hasil budidaya dapat memiliki ukuran yang relatif sama karena berasal dari satu indukan dan satu tempat. Meski harganya sedikit lebih murah daripada hasil tangkapan, belut hasil budidaya tersedia dalam jumlah banyak sehingga kontinuitas suplainya terjamin. Cara beternak belut bisa dilakukan secara intensif atau ekstensif, tergantung pada tujuan dan skala usaha yang diinginkan. Pada sistem beternak belut intensif, belut dipelihara dalam kolam terbatas dengan populasi yang padat dan pemberian pakan yang terkontrol. Sedangkan pada sistem beternak belut ekstensif, belut dipelihara di kolam yang lebih luas dengan populasi yang lebih sedikit dan pakan yang diberikan lebih sederhana. Keuntungan beternak belut. Keuntungan beternak belut bukan hanya terbatas pada permintaan pasar yang tinggi dan harga jual yang stabil, tapi juga banyak faktor lainnya. Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai keuntungan beternak belut. 1. Potensi pasar yang besar. Belut merupakan makanan yang populer di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Bahkan permintaan belut dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sangat tinggi. Hal ini membuat potensi pasar beternak belut cukup besar, sehingga peternak dapat mengoptimalkan usaha ternaknya. 2. Ketersediaan bahan baku yang mudah. Belut dapat ditemukan dengan mudah di perairan seperti sungai, danau, atau rawa-rawa, sehingga peternak dapat dengan mudah memperoleh bahan baku untuk usaha beternaknya tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli belut. 3. Siklus produksi yang singkat. Belut memiliki siklus produksi yang relatif singkat, yaitu sekitar 6 hingga 8 bulan. Hal ini membuat peternak dapat memperoleh keuntungan lebih cepat dibandingkan dengan ternak lainnya. Selain itu, dalam 1 tahun, peternak dapat melakukan beberapa kali panen, sehingga pendapatan dari beternak belut dapat lebih maksimal. 4. Biaya produksi yang rendah. Biaya produksi beternak belut relatif murah dibandingkan dengan ternak lainnya seperti sapi atau ayam. Peternak hanya perlu menyiapkan wadah dan tempat penampungan air untuk belut, serta makanan tambahan berupa pelet atau sisa-sisa makanan. Selain itu, belut merupakan hewan yang tahan terhadap penyakit dan tidak memerlukan vaksinasi, sehingga biaya perawatan dapat lebih efisien. 5. Potensi untuk diversifikasi usaha. Belut memiliki banyak olahan dan produk turunan seperti daging belut segar, filet belut, bakso belut, sate belut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peternak dapat melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan keuntungan dan memperluas pasar. Recirculating Aquaculture System atau RAS. Cara beternak belut tanpa lumpur atau biasa disebut dengan sistem budidaya belut, Recirculating Aquaculture System atau RAS, merupakan salah satu metode beternak belut modern yang menggunakan teknologi untuk mempertahankan kualitas air dan mencegah terjadinya kontaminasi pada kolam budidaya belut. Metode ini juga lebih ramah lingkungan dan memungkinkan peternak untuk memproduksi belut dengan kualitas yang lebih baik dan lebih cepat. Berikut adalah langkah-langkah detail untuk beternak belut tanpa lumpur yang menggunakan sistem RAS. 1. Persiapan wadah atau kolam. Untuk cara beternak belut tanpa lumpur, peternak dapat menggunakan sistem kolam terkontrol atau Recirculating Aquaculture System atau RAS. Dalam RAS, air dalam wadah tertutup terus disirkulasi melalui filter untuk menjaga kualitas air yang baik untuk belut.
Jika menggunakan sistem kolam terkontrol, peternak harus memiliki kolam yang sesuai dan mempersiapkannya dengan baik. Kolam harus diberi sirkulasi air yang cukup agar kualitas air tetap terjaga. Sirkulasi air dapat dilakukan dengan menggunakan aerator atau pompa air. Pastikan juga kolam terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung dan bahan-bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya. 2. Pemilihan bibit belut. Pilih bibit belut yang sehat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Peternak dapat membeli bibit belut dari peternak lain atau pusat perbibitan belut. Pastikan bibit belut yang dipilih tidak terkena penyakit dan memiliki ukuran yang seragam. Untuk mendapatkan belut yang berkualitas, Anda perlu menyiapkan bibit unggul. Kriteria bibit belut yang baik adalah memiliki ukuran yang sama. Biasanya bibit belut berukuran 10 hingga 12 cm dan perlu waktu 3 hingga 4 bulan agar siap panen. Gerakannya aktif dan lincah, tidak memiliki luka atau cacat secara fisik, tidak memiliki penyakit. 3. Pemberian pakan. Cara beternak belut selanjutnya adalah belut harus diberi pakan berupa cacing sutra, ikan kecil atau pakan buatan yang dijual di pasaran. Pemberian pakan harus dilakukan secara teratur dan cukup, namun jangan terlalu berlebihan agar tidak terjadi kerusakan pada kualitas air. Jumlah pakan yang diberikan per hari disesuaikan dengan umur dan jumlah belut dalam kolam. Selain itu, peternak juga harus memperhatikan kualitas pakan yang diberikan. Pastikan pakan yang diberikan segar dan tidak tercemar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya. 4. Perawatan kolam atau wadah. Bersihkan kolam atau wadah secara rutin untuk menjaga kualitas air dan mencegah terjadinya penyakit pada belut. Sistem filter atau biofilter dapat dipasang untuk membantu menjaga kualitas air. Peternak harus memeriksa pH, amonia, nitrit, oksigen, dan suhu air secara teratur untuk memastikan kondisi air tetap baik untuk belut. Jika menggunakan sistem RAS, sistem filter harus diperiksa dan dibersihkan secara teratur untuk menjaga sirkulasi air yang baik. Peternak juga harus memperhatikan pemeliharaan peralatan seperti aerator, pompa air, dan sistem pemanas atau pendingin. 5. Pemanenan belut. Belut siap panen sebenarnya tidak ditentukan patokan tertentu, namun ini bergantung pada selera masing-masing. Di Indonesia, lebih disukai belut yang berukuran kecil atau sedang dan tak terlalu besar. Adapun untuk pasar ekspor, belut yang berukuran besar lebih diminati. Untuk pasar domestik yang menyukai belut berukuran sedang, biasanya belut dipanen pada sekitar usia 3 hingga 4 bulan. Untuk pasar ekspor, belut dipanen di usia sekitar 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih. Belut dapat dipanen ketika telah mencapai ukuran yang diinginkan. Belut dapat dipanen dengan cara menyapu wadah atau kolam, atau menggunakan jaring untuk menangkap belut. Belut yang telah dipanen dapat dijual langsung ke pasar, atau diolah menjadi produk olahan seperti abon, dendeng, atau bakso belut. Dalam beternak belut tanpa lumpur, peternak harus memperhatikan kualitas air dan pemberian pakan yang cukup agar belut tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam hal ini, pemantauan terhadap parameter-parameter kualitas air seperti suhu, pH, amonia, nitrit, dan oksigen sangat penting. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa cara budidaya belut air bersih tanpa lumpur dengan sistem RAS sangatlah mudah dan berpotensi menguntungkan. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Ternakpedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.